Info badai angin kencang, hujan es serta banjir di sejumlah wilayah di Jogja hari ini. Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda wilayah daerah DIY sejak beberapa hari ini. Dan pada Minggu, tanggal 3 November tahun 2024, siang hingga sore hari mengakibatkan kerusakan di sejumlah titik, terutama di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Tak hanya itu, hujan angin juga berdampak banjir merendam sejumlah pemukiman warga di wilayah kota Jogja hari ini tanggal 4 November tahun 2024. Banjir terjadi akibat luapan sungai-sungai kecil yang melintas di wilayah kota Jogja. Terlihat arus deras menerjang pemukiman warga, namun belum diketahui berapa jumlah warga yang terdampak saat ini masih dalam pendataan. Di lain tempat, banjir merendam ruas jalan dan pusat perbelanjaan di Malioboro akibat atap yang bocor. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DIY, Noviar Rahmat mengungkapkan bahwa angin kencang yang terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat telah menyebabkan kerusakan di 20 titik di 3 Kapanewon di Sleman. Seperti yang terlihat dalam video amatir detik-detik badai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Jogja. Nampak sebuah tenda hajatan di wilayah Sleman ambruk tersapu angin. Kerusakan terparah terjadi di Kapanewon Pakem, di mana sejumlah rumah mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon tumbang. Angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang, merusak rumah warga, fasilitas umum, hingga jaringan listrik, ujar Noviar. Di Kabupaten Sleman, dampak terparah tercatat di Kapanewon Pakem, dengan 10 titik kerusakan di Kalurahan Pakem Binangun, 3 titik di Kalurahan Harjo Binangun, dan 1 titik di Kalurahan Hargo Binangun. Hujan lebat disertai angin kencang terjadi di wilayah Sleman siang tadi. Dilaporkan sejumlah pohon dan tiang listrik roboh akibat angin kencang. Selain itu, kerusakan juga terjadi di Kapanewon Ngemplak dan Cangkringan. Tidak ada korban jiwa, tapi sejumlah fasilitas rusak, diantaranya sebuah warung, 7 unit rumah, 16 pohon, 3 tiang listrik, dan 5 ruas jalan, ujarnya. Sementara itu, di Kabupaten Kulon Progo akibat hujan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, sejumlah pohon besar tumbang menimpa rumah warga, jaringan listrik, dan jalan. Beberapa lokasi yang terdampak antara lain di wilayah Beji, Kembang, Gunung Pentul, dan Hargo Wilis. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akan tetapi kerugian materi akibat kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Tim BPBD DIY bersama dengan pemerintah daerah setempat telah melakukan asesmen dan memberikan bantuan darurat kepada warga yang terdampak. Selain itu, petugas PLN juga bekerja keras untuk memperbaiki jaringan listrik yang terputus. Untuk jumlah kerusakan akibat hujan angin tersebut, saat ini masih dalam pendataan, kemungkinan jumlah kerusakan akan bertahan, tuturnya. Selain itu, beberapa wilayah di Jogja disapu hujan es di beberapa titik, nampak butiran-butiran es mengguyur wilayah kota Jogja dan sekitarnya. Sedangkan di wilayah Bantul, hujan deras disertai angin kencang yang melanda hampir seluruh wilayah di daerah istimewa Yogyakarta pada Sabtu petang tanggal 2 November tahun 2024 memakan korban jiwa dan luka. Akibat kejadian itu, seorang perempuan lanjut usia, lansia, Supimah, 69 tahun meninggal tertimpa rumah kayu yang roboh. Satu penghuni lainnya, Sumadi, 71 tahun, terluka. Saat kejadian hujan angin, kedua korban sedang berada di dalam rumah, kata Kepala Seksi Humas Polres Bantul Yogyakarta Ajun Komisaris Polisi Inengah Jeffrey Pranawitnyana, Ahad, tanggal 3 November tahun 2024. Jeffrey menuturkan, dari pemeriksaan saksi, kejadian itu berlangsung cukup cepat. Pasangan itu sedang berada di rumah milik anak menantunya ketika hujan disertai angin datang. Saat warga mulai mendengar suara gemuruh angin kencang, tiba-tiba terdengar suara ambruk. Saat dicek, ternyata rumah yang ditinggali pasangan lansia itu sudah ambruk. Warga langsung mendatangi rumah kayu itu dan melihat kedua lansia itu tertimpa reruntuhan. Korban luka masih dalam perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Sedangkan korban meninggal dunia di tempat akan dimakamkan minggu ini.
kata Jeffrey. Kerugian material akibat bencana ini ditaksir 22 juta rupiah. Noviar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama saat musim hujan. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi cuaca dari BMKG dan mengikuti arahan dari petugas, pungkasnya.